Apa alasan orang mencari suaka ke satu negara? Mungkin nggak orang ya minta suaka ke Ethiopia? Mungkin nggak itu? Nggak mungkin. Minta suaka ke Amerika mungkin lebih masuk akal. Minta suaka ke Australia itu pasti masuk akal. Artinya seseorang itu minta suaka adalah pingin berganti kewarganegaraan. Tentu ke negara yang jauh lebih baik daripada negara asalnya. Betul nggak itu? Esensi pertobatan adalah pergantian pemerintahan. Berarti dengan kata lain Tuhan bilang gini, mulai sekarang kamu bukan lagi warga dunia, tapi warga kerajaan Allah. Mulai hari ini kamu jadi warga negara. Nah masalahnya adalah itu harus ditangkap berkata gini. Konsekuensinya adalah gini, iya ya. Berarti Tuhan yang mulai ngatur hidup saya mulai hari itu. Kata suaka bentuk perlindungan dari dipulangkannya seseorang ke satu negara asal yang ditakutinya. Yang memungkinkan pengungsi dapat memenuhi syarat untuk menetap di satu negara. Yang pada akhirnya dapat menjadi penduduk yang sah. Suaka. Saudara mau tahu gak pertobatan itu suaka kerajaan Allah? Tuhan bilang bangkrut capek kan? Pusing kan? Ruwet kan? Oke, sini. Jadi warga negara. Tapi konsekuensinya enggak harus takluk pada undang-undang di kerajaan Allah. Mengapa ini penting? Karena Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28, khususnya di ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi ada satu kabar baik bahwa ternyata kerajaan Allah itu jauh lebih makmur, jauh lebih aman, jauh banding dengan Indonesia atau negara apapun yang ada di dunia. Kerajaan itu adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang-orang pengen ngiler banget loh untuk jadi warga negara yang barat-barat itu loh. Kenapa? Habis aman, tentram. Yang di Australia PR aja kalau nggak dapat kerjaan digaji loh, sudah dikasih tunjangan sama pemerintah yang ngiler kan. Aduh, enak banget ya, enak banget. Jangan bilang enaknya, pajaknya juga gede. Pajaknya juga gede dong. Sekarang, bagaimana mungkin orang percaya dapat menikmati fasilitas kerajaan Allah dengan maksimal, tetapi menolak takluk pada pemerintahan Allah? Gimana ceritanya kalau saudara bilang, Tuhan, mana hak-hakku? Dan tanggung jawab untuk menjadi warga negara kerajaan Allah bukan rajin ke gereja. Bukan juga rajin pelayanan. Tapi hidup yang menaklukkan diri pada kehendaknya. Itu yang gak mudah menurut saya. Makanya ada banyak orang yang kecewa. Itu sebabnya Billy Graham berkata bahwa hanya 15% dari orang Kristen yang mengalami kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan. Hanya 15%. Yang benar-benar ngalami kemaksimalan itu cuma 15%. Nah sekarang berharap bahwa siang hari ini tersingkap. Nah kenapa cuma hanya 15% dari semua orang yang mengaku diri Kristen? Simple, karena sedikit yang rela takluk.